Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukapanik Agricultural Innovation. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan video kali ini kita akan membahas review tentang microgreen yang kemarin kita pernah ulas ya. Jadi microgreen yang kita tanam ini adalah alfalfa ya sahabat. Jadi alhamdulillah sudah 5 hari sahabat ditanam di media yang kemarin kita sempat ulas ya di video sebelumnya. Saya akan coba perlihatkan kepada sahabat bahwa microgreennya ternyata tumbuh juga sahabat. Nih saya ambil dulu ya. Nah seperti ini sahabat. Jadi ini udah tumbuh ya. Nah, ini juga udah tumbuh. Cuman perbedaannya media tanam yang pertama ini kita menabur benihnya tidak terlalu banyak. Jadi pertumbuhannya cukup rata sahabat. Tuh, bisa dilihat. Nah, akar-akarnya juga udah bisa terlihat sahabat di dasar medianya. Nah, ini sekilas sih mirip toge sahabat, tapi pada kecil-kecil. Nah kalau yang ini saya taburi agak padat sahabat. Ternyata memang pertumbuhannya ada perbedaan. Yang ini beberapa area ada yang terkena jamur juga si benihnya itu. Kalau bahasa Sundanya itu bulukan sahabat. Bahasa Sundanya itu bulukan. Jadi si benihnya ini ada yang kena jamur. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi secara overall sih semua bagus ya. Cuman di usia 5 hari ini kita memang belum berikan nutrisi sahabat atau pupuk. Jadi kita akan coba juga mengulas tentang bagaimana caranya menggunakan nutrisi yang tepat untuk microgreen. Akan tetapi pada usia 2-3 harian ya, microgreen ini udah sahabat, udah muncul kecambah. Nanti saya akan perlihatkan juga video singkatnya ya, yang saya ulas waktu itu 2-3 hari usianya. Nanti dicek aja. Dan juga kita sudah lakukan penyinaran oleh matahari ya, sinar matahari. Gunanya untuk merangsang si kecambah ini agar bisa berfotosintesis. Nah, jadi sudah kelihatan sahabat, di sini udah muncul daun ininya, organ kotiledonnya udah pecah dari kecambahnya itu menandakan mereka siap untuk bisa bertumbuh. Nah, ini sahabat cukup unik ya, tanaman segede ini ternyata bisa dimakan juga ternyata. Tapi nantilah kita review untuk mengkonsumsi microgreen di video selanjutnya sahabat. Jadi sekarang memang kita akan mereview usia microgreen alfalfa ini di usia kelima ya, 5 hari. 5 hari ya, menurut saya sih ini cukup bagus. Cuman saya melakukan perbandingan antara tabur benihnya, ada yang merata dan yang merata tapi agak padat sahabat. Jadi perbedaannya bisa dilihat, agak terlalu ini ya. Kalau ini yang agak hijauan dikit, kalau yang ini hijau tapi masih ada beberapa benih yang mungkin tidak tumbuh sahabat atau terkena jamur. Tadi saya melihat sih ada beberapa yang sudah ini berbulu ya, bulukan lah bahasa Sundanya, bulukan. Oke sahabat, untuk perawatan di usia 5 hari, jadi kita cukup menyemprotkan saja sih sebetulnya, sama halnya waktu usia 2-3 harian. Sebelum video ini dibuat, saya ada cuplikan yang ada penyiraman, perlakuan penyiraman terhadap microgreen dibantu oleh anak saya sahabat. Nanti dilihat aja ya di situ. Terus setelah 5 hari ini ya kita hitung bulat aja lah 1 minggu ya.
usia 1 minggu 5-7 hari itu sudah mulai menggunakan nutrisi sahabat. Jadi kalau sahabat di rumahnya ada pupuk apapun sih sebetulnya bisa. Tapi yang saya lakukan ini agar lebih simple dan nutrisinya unsur hara makro mikronya terpenuhi. Memang saya menggunakan AB Mix sahabat yang untuk hidroponik itu. Nggak ada masalah sih sebetulnya mau pakai NPK, mau pakai pupuk organik, itu terserah, bebas pilihan sahabat. Mau digunakan pakai pupuk kimia atau pupuk organik sahabat. Jadi cukup mudah sahabat. Jadi saya sudah siapkan ini nutrisi AB Mix yang sudah dilarutkan di gelas takar yang berisi air bersih. Takarannya cukup sedikit sahabat, jadi di kisaran tadi itu sekitaran 2 mililiter atau 1 mili lah, kalau nggak 1 mili. Saya nggak videokan jadi nggak terlalu, tadi kelupaan. Jadi 1 mili sahabat, disuntikan kan 1 mili ya, dicampurkan ke dalam 1 liter air. Nah ini gelas takarnya yang 500 mililiter atau setengah liter, tapi kita sudah campurkan juga ke botol spray. Nah, kita coba akan ukur pakai alat pengukur TDS dulu ya, alat pengukur TDS berapa ppm? Nah, sekitaran 800 sahabat. Kelihatan nggak? 800 ya, 900. 800-an lah, 860-an. Ini sebetulnya cukup baik untuk kecambah. Biasanya di budidaya kangkung hidroponik juga kita melakukan pengukuran bertahap. Dari fase persemaian itu kita nggak langsung ke 1400 ppm-an, enggak. Jadi kita juga bertahap. Nah, setelah kita ukur, pH-nya juga kita ukur ya sahabat, berapa. pH-nya di 6,4. Jadi kebalik ya, ini pakai kamera depan 6,4. Jadi tadi ppm-nya 860, pH-nya 6,4. 864 lah, tepatnya 864, tadi ininya 6,4. Oke, kita simpan dulu. Nah, jadi kita sudah siapkan yang sudah dipotong sahabat seperti ini. Caranya cukup mudah. Tadi saya sudah beritahukan juga kepada sahabat bahwa anak saya juga bisa melakukan penyemprotan sahabat untuk microgreen ini. Jadi kemarin waktu disemprot sama anak saya itu tidak menggunakan nutrisi, tapi kalau sekarang kita memakai nutrisi dulu. Ini kita kocok-kocok dulu. Jadi cukup mudah, tinggal disemprot aja gini. Itu sahabat. Ini menggunakan teknik penyemprotan di tajuk tanamannya. Tapi ada juga di beberapa channel YouTube di luar negeri itu penyiraman si microgreennya ini menggunakan teknik dari bawah atau dari akar. Jadi cuma dimasukin air ya, yang mengalir gitu untuk kebutuhan air dan nutrisinya. Jadi si tajuknya ini tidak dibasahin sahabat. Nah, ini udah cukup, ini cukup sih, udah ini udah kebanyakan kita. Oke. Nah, ini cukup basah sahabat. Tipsnya jangan terlalu basah juga, maksudnya dalam artian jangan terlalu tergenang airnya sahabat, jadi nggak menggenang. Jadi cukup medianya bisa menampung air seperti ini.
Kita juga semprot yang ini ya sahabat. Ya sahabat, seperti ini. Jadi ini tips perawatan untuk microgreen alfalfa usia 5 hari sahabat. Jadi sahabat nggak perlu repot kalau memang mempunyai kegiatan seperti ngantor atau bekerja di luar rumah. Ini bisa langsung kita tinggal aja. Nah, tips yang kedua, setelah kita melakukan penyiraman dan pemberian nutrisi dengan tepat, tidak terlalu banyak juga ya nutrisinya. Karena kalau sahabat memberikan nutrisi terlalu banyak, itu menyebabkan kecambahnya mengalami keracunan atau toksisitas. Karena kita tahu bahwa kecambah itu masih rentan terhadap kepekatan yang terlalu tinggi juga, terus daya serapnya juga tidak terlalu sebaik dengan tanaman dewasa. Jadi istilahnya baby ya, bayi. Jadi masih rentan. Nah ini kalau sahabat di rumahnya ada area pekarangan yang bisa dijemur, tapi diusahakan matahari pagi sahabat. Nah ini bisa dijemur di pekarangannya, dan juga jangan sampai kehujanan. Nah kalau kehujanan ini pasti rusak, pasti rusak ini. Jadi usahakan tempat yang teduh, tapi dari pukul 6 atau 7 sampai pukul 12-an lah gitu ya, setengah harian gitu. Matahari ada gitu, itu bagus sahabat. Nah, biasanya saya juga langsung jemur ini di luar, karena cuma 2 box. Kalau banyak sih agak repot juga sih, karena ini cuma dikit kita jemur. Nah itu yang tips yang kedua. Tapi ada juga teman-teman yang mempunyai solusi yang begitu bagus dan canggih juga, tapi ya memang membutuhkan modal ya sahabat. Nah, jadi sahabat bisa berkebun di indoor. Jadi di indoor, di ruangan gitu ya, sahabat bisa melakukan aktivitas bercocok tanam. Mungkin di video selanjutnya saya juga akan mencoba mengulas itu ya sahabat. Tapi nantilah setelah mencapai subscribernya 1000 lah. Jadi ya membutuhkan modal yang cukup banyak juga sih kalau untuk membeli grow light-nya atau gitu, membeli komponen-komponen yang lain agar si tanaman unsur-unsur yang dibutuhkannya ini bisa terpenuhi. Salah satunya dengan membuat sinar matahari buatan menggunakan grow light. Nah ini sahabat, untuk review video kali ini pertumbuhan microgreen di usia 5 hari. Mungkin saya akan ulas lagi nanti di 5 hari selanjutnya mungkin sahabat. Jadi kita tunggu dulu pertumbuhannya, kita amati juga. Jadi kita tunggu aja 5 hari. Oke sahabat, jangan lupa juga di follow Instagram Sukaponik ya sahabat. Di situ kita bisa DM-an juga. Nanti ada Q&A dari Instagram. Dan juga jangan lupa follow, subscribe ya sahabat. Subscribe channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat, bisa mendapatkan informasi yang memang bisa membantu sahabat dalam hal bertani, urban farming, hidroponik, microgreen dan sebagainya. Oke sahabat, itu aja. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan sahabat. Keep, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia.